banyak jamaah haji ketika mereka pergi haji, ya, menganggap bersetubuh, berhubungan suami istri adalah perbuatan yang aib, sehingga ketika suami meminta, si istri marah-marah. Kita nikah lagi pergi haji, ya, jangan dikotori lah ibadah kita. Padahal Nabi Muhammad SAW ketika melakukan haji dan selesai melakukan umroh, ya, maka beliau berkata kepada para sahabat, silakan kalian semua datangilah istri-istri kalian. Artinya apa? Silakan Anda setubuhi istri-istri kalian. Maka salah seorang sahabat Nabi berkata, apakah kita akan berhaji dengan cara meneteskan air mani kita? Mendengar itu beliau marah. Siapa yang bertakwa di antara kalian? Artinya apa? Melakukan hubungan suami istri, berjima, ya, ketika kita melaksanakan ibadah haji itu adalah ibadah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena perintah Rasul. Nah, waktu-waktu yang kita tidak boleh melakukan hubungan suami istri selama kita di Mekah, ya, selama kita di Mekah, yang itu yang pertama, ketika kita mengambil mikot, ya, kita mengambil mikot di Bir Ali dari Madinah. Kalau untuk gelombang pertama kita ke Madinah, nah kita mau mikot, mau ngambil berihram di mikot. Nah, mulai dari kita ngambil mikot sampai kita selesai melakukan umroh, tahallul, itu tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Ya, tidak boleh melakukan hubungan suami istri, itu yang pertama. Nah, jadi sebelum kita mengambil mikot, selama di Madinah boleh kita melakukan hubungan suami istri. Dianjurkan untuk melakukan hubungan suami istri, ya, berhubungan intim. Kemudian setelah kita berumroh dari mikot sampai kita umroh tahallul, ya, di Mekah, itu tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Nah, sesudah umroh, sesudah tahallul sampai tanggal 8 Zulhijjah itu dibolehkan melakukan hubungan suami istri. Dibolehkan, dianjurkan, karena berhubungan suami istri adalah beribadah, bukan perbuatan dosa dan bukan aib. Nah, sesudah dari tanggal 8 Zulhijjah kita mau pergi haji, kita mikot, ya, di hotel masing-masing, ya, kita berpakaian ihram, kemudian kita wukuf di Arafah, kemudian melontar Jamarat, kemudian tahallul awal, gunting rambut, itu belum boleh kita melakukan hubungan suami istri, tidak boleh. Dari tanggal 8 tadi sampai itu belum boleh. Sampai kita melakukan tawaf ifadah. Nah, kalau sudah tawaf ifadah, maka kita boleh melakukan hubungan suami istri lagi, ya, sampai tawaf ifadah. Jadi kalau kita punya pembimbing, nanti tanyakan kapan kita tawaf ifadah, ya, kapan kita melakukan tawaf ifadah. Nah, sesudah melakukan tawaf ifadah, maka kita boleh melakukan hubungan suami istri. Jadi waktu-waktu yang tidak boleh berhubungan suami istri selama kita melakukan ibadah haji, yang pertama dari mikot, ya, Bir Ali bagi yang gelombang pertama, sampai umroh, sampai selesai umroh tahallul, itu tidak boleh. Yang kedua yang tidak boleh itu dari tanggal 8 Zulhijjah sampai tawaf ifadah, itu tidak boleh. Nah, di lain waktu itu boleh. Satu, selama di Madinah boleh. Setelah umroh boleh sampai tanggal 8. Setelah tawaf ifadah boleh. Nah, bagi gelombang kedua, ya, nah, otomatis ketika dia berada, orang gelombang kedua ini kan ke Mekah dulu, ya, ke Mekah dulu. Nah, dia mungkin ngambil mikot di pesawat atau di Jeddah, itu tergantung mazhab masing-masing. Nah, mulai dari ngambil mikot di Mekah, di pesawat atau di Jeddah sampai selesai umroh, itu tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Selesai umroh, ya, sampai di Mekah kita kan umroh kan, sa'i, tawaf, sa'i, tahallul. Nah, sesudah itu boleh sampai tanggal 8. Dari tanggal 8 sampai tawaf ifadah tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Jadi ibu-ibu, kalau sang suaminya mengajak untuk berhubungan suami istri, yang menolak dosa, ya, mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak boleh, jangan menolak. Nah, bagaimana caranya? Ustaz, kan satu kamar itu kan orang banyak. Iya, betul. Ada dua cara. Yang pertama, kita sewa kamar barokah, tapi ini agak mahal, ya. Sekejam 2 jam itu ongkosnya sekitar 200 real. Jadi sekitar kurang lebih 700 ribu. Wah, banyak sekali itu. Nah, ada cara yang kedua. Cara yang kedua, kita bermusyawarah, nego dengan teman-teman satu kamar. Makanya umpamanya kita bagi piket. Hari ini giliran saya dengan istri saya di kamar saya. Jadi silakan teman-teman, ya, waktu sholat isya umpamanya pulangnya agak terlambat, atau waktu sholat subuh perginya agak
cepat sehingga saya bisa mengajak istri saya ke kamar untuk melakukan hubungan suami istri. Malam besok, mungkin besok hubungannya teman kita si B. Terus dan seterusnya. Itu cara kita melakukan cara kita menggunakan kamar tersebut. Jadi kita bisa menggunakan